Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video sebelumnya saya sudah umumkan buat teman-teman yang ingin mendapatkan basic trading book dari TPFX, silakan kirim WA ke saya ke 0813 1768 2130. Tapi buat teman-teman yang mengalami kesulitan, terutama yang baru pemula banget di dalam memahami basic trading book ini, saya akan bedah setiap babnya. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas lebih detail apa itu trading forex untuk versinya TPFX. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader atau teman-teman investor dimanapun berada, apa itu trading forex? Jadi menjawab pertanyaan ini, saya perlihatkan satu gambar. Jadi ada mata uang rupiah, ada mata uang US dollar. Jadi dengan sendirinya teman-teman bisa menangkapnya dengan sangat mudah. Jadi ketika terjadi pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang negara lain, maka itulah forex. Hanya sesimpel itu. Kalau definisi ilmiahnya, forex itu sebenarnya kependekan dari dua bahasa Inggris. Yang pertama itu foreign, sementara satu katanya lagi exchange, jadi pertukaran mata uang dua negara yang berbeda. Sebenarnya fungsi daripada trading forex itu ada dua. Jadi pertama, fungsi basicnya itu awalnya sebagai alat transaksi pembayaran. Jadi misal kita holiday ke Singapura atau holiday ke Jepang misalnya, yang kita butuhkan kan Singapura dolar ataupun Japan yen. Tapi kalau kita mengerti sebenarnya trading forex ini juga bisa menjadi media investasi. Kenapa? Karena ketika sebuah instrumen ada fluktuasinya, maka di sana ada peluang. Jadi di sini saya mengilustrasikan US dollar yang dipasangkan dengan Indonesia rupiah. Jadi kalau kita lihat di awal tahun 2002, jadi satu US dollar itu kan sempat di harga 14.300. Sementara eh, sementara di bulan eh, Juli harga satu US dollar itu sempat mencapai 15.050 rupiah. Artinya kalau kita membeli ya di bulan Februari terus kita simpan sampai bulan Juli, maka setiap satu dolar itu kan kita bisa dapat kurang lebih sekitar 700 rupiah. Jenis transaksi forex. Jadi transaksi forex itu sendiri ada dua. Yang pertama transaksi forex secara konvensional, di mana kita menukarkan mata uang dua negara berbeda melalui bank ataupun money changer. Tapi transaksi konvensional ini kan banyak kelemahan. Jadi kelemahan yang pertama itu butuh modal besar kalau kita ingin mendapatkan untung yang lumayan. Yang kedua tidak fleksibel. Jadi Anda harus bolak-balik ke bank ataupun ke money changer untuk melakukan transaksi. Yang ketiga butuh banyak waktu. Tadi saya sebutkan di bulan Februari memang harga satu US dollar itu 14.300. Tapi Anda baru mendapatkan keuntungan maksimal itu di bulan Juli. Jadi untuk mendapatkan 700 rupiah setiap satu dolarnya Anda butuh waktu minimal setengah tahun. Terus yang keempat, waktu transaksinya terbatas. Jadi bukanya bank ataupun money changer itu kan hanya Senin sampai Jumat. Itu pun hanya beberapa jam per hari. Nah, risiko yang terakhir, Anda bolak-balik ke bank, bisa saja Anda kena begal, terus uangnya hilang di jalan, terus rusak, dan seterusnya. Karena itu ada jenis transaksi forex yang kedua. Nah, inilah yang kita sebut dengan trading forex online. Trading forex online inilah nanti yang akan kita bahas secara lebih detail. Nah, dari mana trading forex online ini muncul? Sebenarnya yang diadopsi itu adalah interbank transaction. Jadi transaksi mata uang antar negara. Jadi yang terlibat di sini ada banyak sekali institusi, terutama yang dominan itu adalah bank sentral, institusi keuangan, misalnya seperti hedge fund, pension fund, insurance fund yang melibatkan dana besar.
Terus ada juga commercial bank. Jadi misal kita mau membeli alat-alat berat dari negara lain, ya otomatis kan kita membutuhkan mata uang asing dalam jumlah besar. Jadi mau tak mau kita menggunakan bank komersial. Terus ada juga individual, ini identik dengan spekulan. Dan yang terakhir itu adalah broker. Nah, jadi kita nanti untuk bisa terlibat transaksi di interbank transaction ini mau tak mau kita membutuhkan media yang dinamakan dengan broker. Jadi ini saya gambarkan detailnya kira-kira begini. Jadi gedung-gedung ini adalah institusi keuangan dari negara yang berbeda. Nah, salah satu institusi yang terlibat ini adalah broker. Kenapa kita harus transaksinya itu melalui media broker? Karena interbank transaction itu ada minimum transactionnya. Jadi minimum transaction inilah nanti yang kita sebut dengan lot atau letter of transaction. Interbank transaction satu lotnya itu kan sama dengan 100.000 US dollar. Artinya Anda bisa melakukan transaksi kalau Anda punya uang segini. Kalau Anda tidak punya uang sebesar ini, maka mau tak mau Anda harus menggunakan media broker. Kenapa? Anda sebagai retail trader nanti itu akan dipinjami ya oleh yang dinamakan dengan broker. Ya, pinjaman inilah yang kita sebut dengan leverage. Leverage ini masing-masing broker kebijakannya berbeda. Jadi kalau di Trijaya itu dia memberikan leverage 1/400. Jadi satu itu apa sih? Satu ini sama dengan 100.000 dibagi 400. Artinya dengan $250 saja Anda sudah bisa ikut transaksi di interbank transaction ini. Oke teman-teman trader atau teman-teman investor, jadi ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami pada saat trading forex. Yang pertama ini adalah lot. Jadi lot ini adalah leverage yang diberikan oleh broker kepada investor. Jadi kalau di Trijaya itu memberikan leverage 1/400. Artinya cukup dengan $250 kita sudah bisa bertransaksi. Kalau kepanjangan, lot ini adalah letter of transaction. Jadi ada juga yang menyebutnya minimum transaksi. Terus ada juga istilah lain, ini adalah volume transaksi kita atau uang yang kita jaminkan pada saat kita bertransaksi. Jadi saya contohkan, investasi kita $1.000 nih. Nah, kalau leverage 1/400, artinya kan satu lotnya hanya $250. Jadi di sini kita punya modal 4 lot. Tapi apabila yang kita jaminkan hanya $250 saja, berarti ya uang yang kita transaksikan itu hanya $250. Mungkin saya contohkan langsung di MetaTrader 4. Jadi pada saat kita bertransaksi, nah di sini kan kita pilih new order. Nah di bawah simbol ini ada namanya volume. Volume inilah yang dinamakan dengan lot atau letter of transaction. Nanti kita bisa setting. Jadi kita bisa setting transaksi satu lot, artinya yang kita jaminkan kan $250. Atau kita mau mentransaksikan semuanya, 4 lotnya dalam waktu bersamaan, boleh juga. Atau kita mau mentransaksikan hanya 0,1 lot, alias 1/10 dari satu lot. Jadi kalau satu lotnya $250, kalau kita transaksinya 0,1, maka yang kita jaminkan kan hanya $25 saja. Oke teman-teman trader dimanapun berada, istilah penting kedua di trading forex itu adalah PIP. Jadi PIP ini kepanjangan dari point in price, di mana nilai satu PIP internasional itu sama dengan $10. Jadi mungkin saya contohkan begini. Jadi satu PIP itu adalah 4 digit di belakang koma. Jadi misal dari 1,1150 dia naik ke 1 poin atau 1,1151 itu kita sebut dengan one pip atau 1 pip. Di mana nilai 1 pip ini sama dengan $10. Ada juga yang menyebut pip ini dengan kontrak size atau nilai satuan terkecil pergerakan harga forex. Jadi kalau saya contohkan di MetaTrader 5, misal nih kita bertransaksi di mata uang euro yang diperingkan atau yang dipasangkan dengan US dollar. Jadi kalau kita transaksi beli kan harganya ada di 0,9969. Jadi misal kita mau transaksi nih. Kita transaksinya sebesar satu lot.
Jadi ketika kita beli, harga yang kita dapatkan kan 0,9969. Jadi kalau kita perlihatkan contoh penghitungannya, misalnya kita kita buy atau kita beli sebesar satu lot di harga 0,9969 dan harga naik ke 0,9989. Artinya ada kenaikan 20 poin di sana. Jadi penghitungan profit kita satu lot dalam hal ini yang kita jaminkan 20 pip ini adalah kenaikan harga. Nah, nilai satu pip internasional eh, nilai satu pip internasional kan 10 dolar. Jadi kalau kita kalikan 1 dikali 20 kali 10 dolar ini sama dengan 200 dolar. Jadi karena keberadaan lot dan pip inilah yang membuat transaksi forex itu jadi menarik.